Apakah kamu adalah orang yang mudah baper dan bikin emosi yang lama-lama sampai emosimu membuat hidupmu makin gak berkembang? Mau tahu caranya gimana supaya Anda tidak baper? Ikuti cara berikut ini. Banyak orang salah persepsi ketika mendengarkan sesuatu. Bisa langsung tersinggung, bisa langsung marah. Karena persepsi inilah kita bisa mengartikan berbagai macam. Yang mereka katakan mungkin bisa jadi berarti lain bila sampai pada ke kita. Maksudnya mungkin baik sih, tapi ketika kita denger kok kayaknya gue bete banget dengerinnya. Yang mereka katakan, nah itu yang kadang-kadang efeknya nggak enak banget. Kadang-kadang membuat kita tambah down, membuat kita merasa bersalah, kita merasa dituduh, dan sebagainya. Namun ada juga perkataan-perkataan orang lain yang bisa memotivasi diri kita untuk bangkit. Nah, di dalam NLP selalu ada satu buah presuposisi yang disebut makna komunikasi didapat dari respon, yaitu adalah bagaimana ketika kita menyampaikan sebuah kalimat, kita menangkapnya seperti apa. Kenapa kita bisa menangkap salah? Bisa jadi ada satu hal yang pertama, cara membungkus kalimatnya juga mungkin tidak bagus. Atau yang kedua, cara berbicaranya mungkin membuat kita ngerasa, kok kayaknya dia ada nuduh gua, kok kayaknya dia bikin gua jengkel, kok kayaknya lu nuduh gua. Nah, itu yang terjadi. Pernah nggak sih Anda ngalamin ketika Anda ngobrol sama seseorang, orang itu marah-marah tentang temennya, tapi kelihatan kalau ngomong ke kita seakan-akan dia marah sama kita. Pernah ngalamin? Saking pernah kan? Nah, itu terjadi karena kita bisa jadi salah persepsi dari cara dia penyampaiannya, maksud dia menceritakan orang lain, tapi efeknya buat kita kan jadi nggak enak banget. Masuk akal? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, Bang, jadi mesti gimana dong supaya ketika kita ngomong supaya kita lebih positif? Jadi tadi balik lagi ya, bagaimana cara kita membungkus kalimatnya, bagaimana cara kita mengatakannya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika kita berbicara, orang yang berbicara terlalu to the point, langsung gitu ya, tanpa ada bungkusan kalimat dan sebagainya, itu bisa menyebabkan orang jadi salah persepsi. Dan cara yang berbicara yang baik adalah jika kamu bungkus dengan yang namanya framing. Apa itu framing? Framing seperti sebuah figura yang saya sudah siapkan. Ini adalah sebuah figura. Maksudnya apa yang Anda mau sampaikan, Anda bungkus dulu dengan framing yang cantik. Supaya perkataannya menjadi lebih halus. Misalkan Anda mau mengkritik orang tersebut mengatakan bahwa kamu kok kerjanya nggak bagus, kita bungkus dengan kalimat tertentu menjadi, misalkan, saya tahu kamu waktu itu kan pengen punya impian, pengen mencapai sesuatu. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa saja kata-kata ini tidak enak, tapi terserah Anda. Saya ingin memberi Anda feedback itu kalau Anda izinkan. Boleh nggak saya memberi feedback? Nah, itu adalah contoh menyampaikan informasi dengan teknik framing sehingga orangnya tidak akan cepat tersinggung. Karena setiap pembicaraan Anda bungkus dulu. Masuk akal kan? Jadi, jangan sampai ketika kamu salah berkata-kata bisa membawa kamu ke dalam sebuah problem yang sangat berat. Kenapa? Sangat berat karena bisa saja kok dia ngerasa kok kayaknya orang ini marah tuh sama gue. Kayaknya gue disalahin mulu. Coba kalau ke orang ketika kita menerima feedback, paling nggak hal-hal yang tertentu yang penting adalah bagaimana kita melihat sudut pandang positif dari orang yang berbicara dengan kita. Jadi, setiap orang yang ngajak ngomong ke kita coba lihat apa sih maksud positifnya. Nah, ini yang kadang-kadang menyelamatkan hidup saya ketika melihat sudut pandang yang lain. Jadi, kalau misalkan bahkan saya ambil contoh, kalau dalam agama saya ada beberapa orang yang mungkin punya persepsi bahwa Tuhan kan bisa melakukan segalanya, bahkan hal buruk pun Tuhan yang atur gitu. Saya ngeliatnya nggak gitu ya, karena saya melihatnya bahwa Tuhan itu baik. Jadi saya cuma mikirin, enggak nih, pasti ini bukan Tuhan nih. Tuhan nggak mungkin gini. Jadi dari persepsi saya melihat sudut pandang positif supaya saya tidak punya persepsi negatif terhadap situasi yang terjadi dalam hidup saya. Kalau saya negatif, gimana saya mau merubah sudut pandang orang lain? Kebanyakan problem-problem orang terjadi karena dia sudah melihat hal-hal negatif pada orang tersebut.
bisa dipakai buat Anda ketika ada orang yang menyampaikan informasi yang sebenarnya bisa saja kita dengarnya nggak enak, tapi kita pikirkan bahwa mungkin dia mau memotivasi kita. Nah, ini yang saya pelajari dalam kehidupan saya ketika banyak orang yang berpikir atau mengatakan hal-hal negatif. Dulu ada di orang tua saya pernah mengatakan, kamu tuh tidak lebih pintar daripada kerbau. Nah, ketika masuk kalimat itu di saya, kalau saya masuk ke terjemahkan secara harafiah, pasti saya jadi problem. Tetapi untung ketika kalimat itu masuk kepada saya cuma lihat apa maksud positif kalimat ini. Maksud positif kalimat bahwa kamu sama aja dengan seperti kerbau. Kalau manusia itu kan kalau dikasih makan, dia juga bisa berpikir, sedangkan kerbau itu tidak. Nah, ini loh maksud positifnya, supaya hidup saya lebih baik. Cuman yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita cuman selalu berpikir kalimat-kalimat harafiah. Itu yang masuk ke kepala kita, itu yang kita telan bulat-bulat. Nah, di dalam NLP, kita diajarkan jangan melihat sebuah informasi begitu saja. Kita coba lihat apa maksud positif. Dari pembelajaran ini, saya mulai belajar bagaimana caranya melihat pandangan positif dari orang-orang sekitar saya. Ketika orang itu mengatakan sesuatu yang kelihatannya jelek banget, belum tentu maksudnya jelek buat saya. Tinggal bagaimana cara saya berpikir, maksud baiknya dia apa yang mau disampaikan, mungkin tujuannya buat hidup saya. Saya mau coba belajar bagaimana orang lain bisa menilai atau saya sendiri bisa melihat hal itu sebagai hal yang positif. So, bagaimana dengan Anda? Menggunakan dengan teknik NLP yang tepat bisa membuat diri Anda menjadi lebih positif. Masuk akal?